Hai, kali ini kita akan belajar struktur if, else if, dan else. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang bentuk dan perilaku struktur if, else if, struktur if else, dan diagram alirnya. Struktur if dapat diperluas dengan menggunakan else if dan else. Secara virtual, struktur ini juga dapat ditambahkan sebanyak apapun dalam program kamu. Struktur else if-nya sendiri juga dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah contoh struktur if else. Kita bisa menambahkan pernyataan else if di antara if dan else. Bentuknya jadi seperti ini. Kalau mau menambahkan statement else if lagi, bentuknya jadi seperti ini. Kita lihat demonya yuk. Pada demo kali ini, kita akan melihat perilaku dari struktur if else. Nah, kita sudah punya satu buah struktur if else yang memeriksa variabel eksekusi. Variabel eksekusi ini nilainya adalah true. Yuk, kita coba, kita compile dulu. Jadi dia baik-baik saja, kemudian kita jalankan. Boom. Nah, ternyata yang tercetak adalah masuk if dan kemudian dilanjutkan dengan selesai. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel bernama eksekusi yang bertipe boolean. Nilainya adalah true. Sekarang, struktur if ini memeriksa nilai dari variabel eksekusi. Karena variabel eksekusi bernilai true, sekarang kita masuk dalam skupnya if. Nah, kita mencetak masuk if. Karena skup if sudah selesai, maka dia akan keluar dari skup ini. Program langsung melanjutkan ke baris terakhir. Blok else kita skip karena sebelumnya kita sudah masuk dalam bloknya if. Jadi kita cuma bisa masuk salah satu, mau masuk yang ke if atau kita mau masuk yang ke else. Lanjut ya, jadi sekarang kita mencetak selesai. Pada demo ini, kita masih melihat perilaku dari struktur ya if else. Nah, kita masih menggunakan kode yang sama seperti demo 1, cuman di sini nilai dari variabel eksekusi adalah false. Kita coba compile. Dia baik-baik saja, kemudian kita coba jalankan. Nah, yang keluar adalah masuk else dan kemudian diikuti oleh selesai. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel yang bernama eksekusi dengan tipe boolean yang nilainya false. Berikutnya, struktur if akan memeriksa nilai dari variabel eksekusi. Karena variabel eksekusi bernilai false, sekarang program pindah ke bagian else. Tidak ada yang perlu diperiksa di else, jadi kita langsung masuk saja dalam skupnya else. Kemudian kita mencetak masuk else. Scoop dari else selesai, jadi dia keluar dari scoopnya else dan langsung ke baris terakhir. Sekarang program mencetak selesai. Pada demo ini, kita akan melihat perilaku dari struktur if, else if, dan else. Jadi ada 3 buah kondisi di sini yang diperiksa. Statement if dan else if memeriksa nilai dari x. Nah, x sendiri nilainya adalah 10. Kita coba ya. Kita compile. Baik-baik saja, kemudian kita coba jalankan. Oh, ketika kita jalankan, di sini yang tercetak adalah x lebih kecil daripada 11 dan kemudian diikuti kata selesai. Yuk kita lihat apa yang terjadi pada setiap baris kode tadi. Pada baris pertama, kita membuat sebuah variabel bernama x yang bertipe integer dengan nilai 10. Di sini, struktur if memeriksa apakah nilai dari x adalah 11.
Karena X bernilai 10, berarti X tidak sama dengan 11. Jadi, scope dari if ini di-skip. Program sekarang memeriksa apakah nilai X lebih kecil daripada 11. Karena X bernilai 10, maka ekspresi X lebih kecil daripada 11 bernilai true. Program sekarang masuk dalam scope-nya else if X lebih kecil daripada 11. Sekarang program mencetak X lebih kecil daripada 11. Sampai di sini, scope dari else if X lebih kecil daripada 11 selesai. Karena sudah masuk dalam scope else if ini, maka program akan meng-skip scope dari else. Program sekarang mencetak selesai. Semua kode program dapat digambarkan dalam diagram alir, termasuk yang menggunakan struktur if-else. Dan sebaliknya, semua diagram alir yang terkait dengan programming dapat dibuat kode programnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya merepresentasikan kode program yang menggunakan struktur if-else dalam diagram alir. Untuk awalnya, kita harus punya kode program dan juga diagram alir dengan simbol mulai. Baris pertama ini bisa kita representasikan dengan menggunakan simbol proses, yaitu persegi panjang. Karena pada baris ini kita membuat variabel baru yang namanya eksekusi, dan kemudian diberikan nilai false, maka kita cukup menuliskan nama variabelnya itu eksekusi sama dengan false di dalam simbol untuk proses. Jangan lupa untuk menghubungkan simbol mulai dengan simbol prosesnya dengan tanda panah. Tanda panah melambangkan bahwa dari ketika kita mulai, prosesnya akan pindah pada memberikan nilai false kepada variabel eksekusi. Baris berikutnya adalah struktur if yang bisa kita lambangkan dengan simbol belah ketupat. Karena struktur if ini memeriksa nilai dari variabel eksekusi, maka di dalam simbol belah ketupat kita tulis eksekusi tanda tanya. Hal ini melambangkan bahwa proses berikutnya akan dipengaruhi oleh nilai dari eksekusi. Nah, simbol persegi panjang yang tadi kita buat perlu dihubungkan dengan simbol belah ketupat yang baru ini dengan menggunakan tanda panah untuk menunjukkan perjalanan program. Sekarang kita perlu menambahkan dua panah keluar dari belah ketupat. Yang ini digunakan ketika variabel eksekusi bernilai true, yang ini digunakan ketika variabel eksekusi bernilai false. Ketika variabel eksekusi bernilai true, program akan mencetak if. Ini bisa digambarkan dengan simbol persegi panjang yang dihubungkan pada panah untuk true. Nah, di dalamnya kita tulis print if. Ketika variabel eksekusi bernilai false, program akan mencetak else. Hal ini bisa digambarkan dengan persegi panjang yang terhubung dengan panah untuk false. Di dalam persegi panjang ini, kita tulis print else. Setelah struktur if-else selesai, maka program akan mencetak dan. Kita bisa menggunakan simbol persegi panjang yang di dalamnya ada tulisan print dan. Karena perintah ini akan selalu dieksekusi, berarti kita perlu menghubungkan dua proses print yang sebelumnya kita buat dengan proses print dan. Karena ini adalah perintah terakhir dari program, maka print dan harus dihubungkan dengan simbol selesai. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, struktur if dapat diperluas dengan menggunakan else if dan else. Kedua, struktur else hanya diperiksa jika ekspresi dalam struktur if sebelumnya bernilai false. Ketiga, struktur else if dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Keempat, kode yang menggunakan struktur if-else dapat digambarkan dengan diagram alir. Sebaliknya, sebuah diagram alir dapat dibuat menjadi kode program yang berperilaku sesuai dengan alur diagram. Kita sambung lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk mencoba dan berlatih, karena mendengarkan saja tidak akan pernah bisa membuat kamu bisa mengoding.